Saudara, mari kita berbincang-bincang dengan satu topik yang saya beri judul, bagaimana kita bersikap terhadap orang yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Mari kita baca dulu Roma pasal 12, 17-21. Kalau saudara ada Alkitab, kita baca bersama-sama. Rasul Paulus menulis demikian, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Karena dengan berbuat demikian, kamu menimbun bara api di atas kepalanya. Janganlah kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Mari kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami membaca firman-Mu, pakailah apa yang kami share nanti boleh jadi berkat bagi semua orang yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, pepatah Tiongkok yang seringkali dikutip oleh Presiden kita, Prabowo Subianto, tak kala dia sampaikan pidato dan sebagainya, bahkan dalam media sosialnya dia katakan begini, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Memang benar saudara kalimat ini, untuk mencari musuh itu gampang. Tapi untuk mencari kawan, apalagi kawan yang baik, kawan yang bisa dipercaya, kawan yang saling mengasihi, tidak gampang. Saudara, seringkali perselisihan, clash itu terjadi justru terhadap orang-orang yang sudah dikenal, saling mengenal. Kenapa saya bilang begitu? Kalau belum mengenal, tidak saling mengenal, clash itu atau perselisihan itu nggak bakal terjadi karena memang nggak saling kenal. Karena saling kenal, sudah saling mengetahui, kumpul bersama, kadang sensitif banyak terjadi. Tapi tidak masalah, yang penting ada kasih yang mendamaikan, ada kasih yang boleh mempersatukan kembali, saling memaafkan, dan kembali boleh bekerja sama, bersatu. Ini luar biasa. Nah, hari ini saya mau mencoba kita melihat dari ayat Alkitab yang kita baca tadi, apa respon seseorang atau kita sebagai orang percaya terhadap orang yang pernah kita tolong, pernah kita bantu, tapi balasnya dengan kejahatan. Orang bilang air susu dibalas dengan air comberan, bukan ya?
air susu dibalas dengan air tuba. Dalam Alkitab sebenarnya ada beberapa tokoh yang mengalami situasi seperti ini, saudara. Mereka ditolong, mereka dibantu, kemudian mereka membalas dengan khianat atau mencelakakan. Salah satu tokoh yang terkenal itu adalah Daud dan Saul, saudara. Daud adalah seorang tokoh yang seringkali menghadapi niat jahat dari Saul. Meskipun Daud, saudara, itu selalu berbuat baik, tidak pernah berniat buruk terhadap Saul. Kenapa demikian? Ini kita lihat beberapa poin penting yang terjadi dalam kisah Daud dan Saul. Daud menolong Saul. Kalau kita melihat waktu Goliat datang menyerang, Daud yang tampil di depan mengalahkan Goliat. Waktu itu ya zaman Raja Saul. Daud juga pernah menenangkan roh jahat yang mengganggu Saul dengan cara dia bermain kecapi, menghibur. Ada sakit mental lah si Saul itu. Daud juga pernah memimpin pasukan selain melawan Goliat, juga dalam berbagai pertempuran, membantu melawan musuh-musuh daripada Israel, yaitu membantu Raja Saul. Tapi kalau kita lihat di sini, Saul itu mencoba untuk membunuh Daud. Meskipun Daud telah menolongnya, tapi Saul iri, takut, saingan, popularitasnya takut direbut. Saudara, ibu-ibu mereka bernyanyi memuji Saul mengalahkan beribu-ribu orang. Luar biasa. Tapi ketika kalimatnya diubah, mereka nyanyi untuk Daud. Daud mengalahkan berlaksa-laksa orang. Wow. Saul itu emosi ya. Dia marah sekali. Sehingga berulang kali, kalau kita baca dalam 1 Samuel 18, cukup banyak ayatnya. Ayat 10 sampai 11, 1 Samuel 19 ayat 1, nanti saudara baca. Berulang kali Saul mau mencoba membunuh Daud. Bahkan dikejar-kejar terus, masuk ke hutan, masuk ke lembah, dikejar-kejar terus. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tetap menunjukkan kasih. Meskipun ia dikejar oleh Saul, mau dibunuh oleh Daud, Daud tetap menunjukkan kasih dan tidak membalas kejahatan. Dia tidak membalas perlakuan kejahatan dengan kejahatan. Ketika satu kali Daud sebenarnya punya kesempatan untuk apa? Untuk membunuh Saul. Dia tidak lakukan, malah dia menunjukkan belas kasihan, hanya digunting puncak jubahnya sedikit. 1 Samuel 24 ayat 4 sampai 7. Dan pagi-paginya Daud katakan kepada Saul, mengapa engkau mau membunuh aku? Kalau kemarin aku mau membunuh kau, ini puncak jubah saya gunting sedikit. Sudah mengajarkan kepada kita bahwa kisah Daud, hidup Daud luar biasa. Dia tahu porsinya. Pembalasan tidak harus dari dia.
Berikut saya akan share buat saudara beberapa poin yang ada hubungannya dengan itu. Bagaimana kita bersikap sebagai orang percaya selain contoh daripada Daud yang kita lihat terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, bahkan membalas kejahatan terhadap kita. Alkitab itu sumber panduan yang luar biasa. Alkitab tidak pernah mengajarkan pada kita sikap supaya kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Maka ada 5 hal yang ditawarkan, dan saya tawarkan untuk share buat saudara. Pertama, walaupun kita berbuat baik kepada orang lain berbuat jahat pada kita, kita satu, tetap berbuat baik. Alkitab mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik, bahkan kepada mereka yang tidak tahu berterima kasih. Ini suatu panggilan daripada Allah kepada kita untuk menunjukkan kasih kepada orang lain tanpa syarat. Seperti Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Lukas 6 ayat 35 sampai 36 mengatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka yang pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap semua orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapakmu adalah murah hati. Ayat ini mengingatkan kita bahwa berbuat baik bukan hanya untuk mereka yang membalasnya, tapi juga untuk mereka yang tidak menghargai perbuatan baik kita. Dengan demikian, kita mencerminkan sifat Allah yang murah hati kepada semua orang. Nah, baru-baru ini saya melihat di media sosial ada video yang sangat mengharukan, tapi sekaligus cukup sedih ya. Kenapa? Ada seseorang, dia itu disiram air keras di wajahnya sehingga matanya buta. Lalu ada seorang wanita yang melayani bidang sosial yang sudah sering banyak menolong dia, membantu dialah. Bahkan bawa sampai ke podcast. Singkat cerita, orang yang matanya sudah buta itu mendapat banyak bantuan, hampir 2 miliar lah, 1, sekian. Nah, lalu orang yang menolong ini, si wanita ini bertanya, kan dana yang engkau butuhkan sudah kita kumpulkan sekarang, kenapa tidak ke rumah sakit untuk mengobati matamu? Kenapa tidak pakai uang itu untuk obati dan sebagainya? Ya, dia tanya begitu karena dia bertanggung jawab terhadap orang-orang yang sudah kumpulkan dukungan dong ya. Supaya tidak diselewengkan apa yang sudah terkumpul. Singkat cerita, rupanya orang itu mau pakai untuk kepentingan sendiri. Bayar utang lah, ya, bayar ke orang lain lah, mau kasihkan ke istri lah, nggak tahu lagi untuk apa gitu, kita nggak tahu. Dan ceritanya sekarang apalagi disupport oleh seorang pengacara yang kontroversial, dia mau balas dendam, malah mau dituntut si wanita yang menolong dia itu. Waduh. Tapi firman Tuhan mengajarkan tetap berbuat baik. Oke lah. Kalau engkau dan saya menghadapi masalah seperti ini bagaimana? Ya paling sedikit kita harus membela diri. Walaupun kita
tidak membalas dengan kejahatan. Yang kedua, ini yang penting, jangan mencari pembalasan. Bela diri boleh, tapi kita bukan membalas. Ketika kita dihadapkan dengan ketidakberterima kasihan, mungkin ada godaan untuk kita membalas, mencari keadilan sendiri. Benar. Tapi istilah kita adalah lebih baik bukan membalaslah. Kita mau mencoba menjaga supaya jangan kita yang jadi korban. Alkitab mengajarkan kita untuk tidak membalas, artinya kita hanya sebatas membela diri kita, tapi bukan mencelakakan balik. Itu kuncinya. Roma 12:19 menyatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berikanlah tempat kepada murka Allah. Sebab pada tertulis, pembalasan adalah hakku, bukan hakmu, kata Allah. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Sehingga ayat ini mengingatkan kita bahwa pembalasan adalah hak Allah, bukan hak manusia. Kita dipanggil, kita dipercayakan untuk berlaku adil. Ya. Dan keadilan Tuhan tidak perlu dilakukan lagi. Yang ketiga, sebagai umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, kita perlu doakan mereka. Nah, orang-orang seperti itu perlu didoakan. Karena gimana ya? Kadang sudah lihat uang, mata bisa hijau. Ya. Pernah dalam satu masa beberapa tahun yang lalu, teman-teman kami mau membantu, tanda kutip, seorang guru di kampung halaman, ya, kumpullah dana, ya, rencana mau perbaiki rumah, ya. Tapi sesudah dana terkumpul dan sudah diserahkan, sekarang kita mau ambil uangnya untuk perbaikan rumah, nggak bisa dikeluarin uangnya, gitu. Bahkan dia bilang, saudara saya yang akan memperbaiki nanti. Berarti dia kan punya uang ya mestinya ya, karena saudaranya yang akan memperbaiki. Tapi kenapa sampai mantan murid-muridnya merasa prihatin, mau menolong, lalu baru dia kasih tahu nanti saudaranya yang akan bereskan. Ya, tapi oke lah, kita hanya berdoa supaya Tuhan tetap melindungi. Tapi dengan sikap yang demikian kan orang tidak percaya lagi. Ya. Tadinya orang merasa kasihan, tadinya orang merasa ingin menolong, bahkan berbondong-bondong mau membantu, tapi karena responnya seperti demikian, maka orang menjadi tidak mood lagi untuk mendukung. Yang keempat, jangan lelah berbuat baik. Saudara, kalau engkau dan saya menghadapi perasaan seperti begini, menolong orang, dibalas dengan tidak berterima kasih, jangan kecewa. Yesus pernah mengalami hal demikian, saudara. Dia sembuhkan orang yang matanya buta, ada 10, yang balik ngomong kamsia hanya 1. 9 orang itu menghilang, saudara. Apalagi kita, kalau Yesus saja diperlakukan seperti itu. Tapi Yesus tidak jemu, tidak bosan berbuat baik. Maka firman Tuhan mengajarkan Galatia 6:9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita yang akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa ada satu tanda kutip pahala bagi mereka yang tetap setia. Jadi
tidak bisa dibohong. Orang yang setia dan selalu berbuat baik, terlepas dari respon daripada orang itu, baik atau jahat, kita tetap ada hasilnya. Nggak tahu kapan hasilnya, tapi pasti ada hasilnya. Dan ini mendorong kita jangan lelah, jangan jemu, jangan bosan, jangan berhenti berbuat kebaikan. Yang kelima, saudara, yang terakhir, ingat bahwa ternyata kita juga pernah tidak tahu berterima kasih. Penting untuk mengingat bahwa kita semua pada suatu waktu yang lain telah bersikap atau tidak tahu berterima kasih pada Tuhan atau orang lain. Mengingat hal ini dapat membantu kita bersikap lebih pengertian dengan penuh belas kasihan. Mungkin dalam hidup kita pernah lalai. Kita pernah tidak berterima kasih, bersyukur. Yang terlalu sering adalah kita tidak bersyukur. Sudah diberkati Tuhan, tidak berterima kasih pada Tuhan. Tidak bersyukur pada Tuhan. Sering kali kita lakukan. Tiba-tiba ada hujan, langsung sudah tidak bersyukur pada Tuhan. Tiba-tiba panas sekali, tidak bersyukur kepada Tuhan. Pesawat kita cancel, tidak bersyukur pada Tuhan. Padahal itu bentuk rasa berterima kasih. Jadi kalau kita sering ngomong, oh orang itu kok tidak tahu berterima kasih, ya kita selalu lakukan untuk Tuhan sering. Titus 3 ayat 3-5 mengingatkan kita, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci dulu, tapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan sekali lagi bukan karena perbuatan kita yang baik, tapi karena rahmat-Nya, anugerah-Nya yang oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi sekali lagi ayat ini mengingatkan kita akan kasih karunia, belas kasihan yang telah kita terima daripada Tuhan. Maka kita perlu berterima kasih. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Nah, hal ini yang harus mendorong kita menunjukkan kasih juga kepada orang. Maka ada satu lagu, bukan karena kebaikanmu, bukan karena baik rupamu, tapi semua anugerah Tuhan. Dengan menerapkan prinsip seperti ini, maka kalau hari ini ada orang berbuat jahat pada kita, ya udah, serahkan pada Tuhan. Kita tidak perlu membalas dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Boleh kami renungkan bersama dan ajarkan kami supaya kami boleh tetap setia kepadamu. Kami boleh tetap berlaku baik, menolong orang, walaupun orang mungkin tidak membalas dengan kebaikan, bahkan tidak pernah berterima kasih. Tolong kami Tuhan, beri kekuatan, tidak jemu-jemu berbuat kebaikan. Karena Yesus juga tidak pernah jemu-jemu baik terhadap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. God bless you. Terima kasih.